ada dua pembahasan. Yang pertama ada pembahasan mengenai perkembangan baru dalam historiografi Islam dan pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan terhadap penulisan sejarah. Nah, historiografi pasca klasik sendiri dimulai pada abad ke-13 sampai ke-19. Ditandai dengan munculnya banyak genre-genre sejarah seperti biografi kolektif yang berfokus pada kehidupan tokoh-tokoh besar. Historiografi pasca klasik juga berusaha mengintegrasikan dan menggabungkan sejarah Islam ke dalam sejarah narasi sejarah dunia yang lebih universal. Selain itu, sejarah Islam juga mengalihkan perhatian lokal dan regional, mengenal dinamika sosial, politik, dan agama yang unik dari berbagai komunitas di dunia muslim. Oleh karena itu, sejarah yang terlokalisasi telah menyoroti narasi dan pengalaman dari berbagai wilayah dan komunitas di dunia Islam yang lebih luas, sehingga menantang gagasan tradisional yang biasa dikenal oleh sejarah Islam dahulu. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa historiografi Islam pasca klasik ini menarik untuk dipelajari? Ya, karena tradisi penulisan di dunia Islam telah mengalami banyak perubahan. Pada periode ini terjadi pergeseran paradigmatik dalam interpretasi sejarah yang sering menyebabkan konflik antar berbagai kelompok Islam. Beberapa hal menandai historiografi Islam pasca klasik ini seperti munculnya organisasi intelektual Islam serta perkembangan ilmu-ilmu yang dianggap kuno seperti animisme, astrologi, dan ilmu kebatinan. Fenomena ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam evolusi pemikiran Islam modern. Lalu, faktor apa sih yang mendorong historiografi Islam pasca klasik? Yang pertama, kemunduran dunia Islam dan penjajahan Barat. Yang kedua, interaksi dengan pemikiran Barat modern. Ketiga, kebangkitan gerakan reformis Islam. Teman-teman, penjajahan Barat sendiri ini mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat Islam, mendorong para sejarawan untuk memahami bagaimana penjajahan dapat terjadi dan cara melawannya. Mereka mempertanyakan narasi sejarah konvensional yang menggambarkan masa kejayaan dunia Islam. Dalam historiografi Islam pasca klasik, berbagai narasi sejarah baru muncul. Dalam historiografi Islam pasca klasik, berbagai narasi sejarah baru muncul sebagai akibat dari kemunduran dan penjajahan ini. Selanjutnya, bagaimana interaksi dunia Islam dan pemikiran modern? Nah, umat Islam sendiri mempelajari metode sejarah kontemporer seperti memeriksa sumber dan menekankan konteks sosial ekonomi ketika mereka berhubungan dengan Barat. Beberapa intelektual Islam mencoba menggabungkan metode Barat dengan tradisi akademik mereka. Sejak abad ke-18, hubungan antara dunia Islam dan Barat semakin kuat. Gerbang baru untuk kemajuan historiografi Islam terbuka ketika orang-orang dari berbagai budaya dan gagasan berinteraksi satu sama lain melalui jalur perdagangan, diplomasi, dan misi pendidikan. Selain itu, pada saat itu juga ada gerakan reformasi. Selain itu, waktu itu juga ada gerakan reformis Islam loh. Ya, mereka dari golongan Wahabi dan Salafi. Tujuan dari gerakan mereka yaitu untuk mendorong kembali kemurnian ajaran Islam dan mengecam interpretasi tradisional yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang asli. Gerakan reformis Islam mengkritik interpretasi tradisional Islam dalam berbagai aspek, termasuk teologi, hukum, dan sejarah. Selain gerakan reformis Islam, pada masa itu juga terdapat gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme dalam Islam mulai muncul sejak abad ke-19. Ideologi yang dikenal sebagai nasionalisme menekankan pentingnya identitas nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan dan penentuan nasib bangsa secara mandiri. Sebagai contoh adalah historiografi Mesir. Sejarawan Mesir nasionalis menekankan peran Mesir dalam sejarah peradaban dan berusaha untuk menunjukkan bahwa Mesir memiliki identitas nasional yang unik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan terhadap penulisan sejarah. Kondisi sosial dan politik masa itu, serta kemajuan dalam sains dan filsafat yang berkembang di dunia Islam dan Barat juga mempengaruhi penulisan sejarah Islam. Pengaruh bidang filsafat kepada Pengaruh ilmu filsafat kepada historiografi pasca klasik adalah munculnya ilmu filsafat sejarah, metode penelitian, dan juga etika dalam penulisan sejarah. Sedangkan untuk bidang ilmu pengetahuan, yang pertama ada pengaruh dari ilmu hadis, lalu yang kedua pengaruh ilmu geografi dan kosmigrasi,
Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk contoh karya dari historiografi pasca klasik sendiri adalah Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun. Jadi, kesimpulannya, untuk historiografi pasca klasik ini muncul pada pasca Arabisasi, yaitu abad ke-13 sampai ke-19. Ditandai dengan munculnya banyak genre-genre sejarah, lalu berusaha mengintegrasikan dan menggabungkan sejarah Islam ke dalam sejarah narasi, sejarah dunia, lalu mulai menyoroti sejarah lokal di komunitas-komunitas Muslim. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.